Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 Akuntansi dan Lembaga SMKN 10 Kabupaten Tangerang. Tiba saatnya kali ini kita belajar komputer akuntansi Mayop Perusahaan Jasa. Pembelajaran kali ini merupakan pertemuan kita yang kedua, yang mana sebelumnya kita sudah melakukan perkenalan terlebih dahulu. Untuk memahami komputer akuntansi perusahaan jasa Mayop, terlebih dahulu Bapak akan sedikit membahas tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini tentunya sudah dibahas pada kelas 10 ketika kalian memperoleh pembelajaran akuntansi dasar oleh guru kalian. Namun tentunya pada pembelajaran kali ini Bapak sedikit mengulas tentang perusahaan jasa agar kemampuan kalian dalam memahami perusahaan jasa lebih meningkat lagi, lebih ingat lagi pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan ciri serta karakteristik dan bidang perusahaan jasa. Yang kedua, kalian juga nantinya harus mampu memahami siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan setelah itu, barulah kalian mengetahui program-program komputer akuntansi untuk perusahaan jasa. Anak-anakku, perusahaan jasa seringkali kita temui di sekitar kita. Seperti contoh perusahaan jasa adalah salon, laundry, jasa angkutan, dan lain-lainnya. Jadi secara sederhana bahwa perusahaan jasa dapat kita artikan suatu unit usaha yang kegiatan usahanya adalah memproduksi produk yang tidak berwujud. Artinya produk tersebut tidak dapat dilihat. Produk tersebut hanya bisa dirasakan dalam bentuk jasa, yang mana tujuannya untuk memperoleh penghasilan, baik laba ataupun juga keuntungan. Nah, dari pengertian perusahaan jasa tadi, dapat kita cirikan perusahaan jasa, yaitu kegiatannya memberikan pelayanan jasa. Ya, yang tadi saya bilang seperti salon kecantikan, terus layanan angkutan umum, terus jasa angkutan barang, seperti itu. Yang kedua, pendapatan perusahaan jasa yaitu dihasilkan dari penjualan jasa itu sendiri. Ya, kalau kita mendirikan usaha salon, maka kita akan memperoleh penghasilan dari penjualan jasa salon itu sendiri. Yang ketiga, tidak adanya perhitungan harga pokok penjualan. Artinya, tidak ada barang yang dibeli sehingga tidak ada perhitungan harga pokok penjualannya. Dan yang keempat adalah beban operasional perusahaan jasa adalah terdiri hanya dari beban usaha. Nah, adapun karakteristik perusahaan jasa yaitu produk yang dihasilkannya itu tidak berwujud. Artinya ciri daripada perusahaan jasa artinya produk yang dijual, yang dihasilkannya itu tidak berwujud, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan tidak bisa dipegang. Nah, itu yang seperti itulah perusahaan jasa. Yang kedua adalah bahwa jasa itu tidak bisa disimpan, tidak bisa seperti barang. Kalau barang mungkin bisa disimpan, tapi kalau jasa itu tidak bisa disimpan, hanya bisa dirasakan pada saat itu.
Yang selanjutnya adalah berubah-ubah. Artinya jasa itu tidak sama dirasakan oleh satu orang dengan orang lain. Mungkin bisa jadi orang yang satu itu merasakan bahwa pelayanan salon ini bagus, tapi menurut orang yang lainnya pelayanan salon ini tidak bagus. Nah, itulah yang dikatakan sifatnya berubah-ubah. Nah, dari pengertian tadi, baik ciri, karakteristik, ataupun definisi perusahaan jasa, nah dapat kita lihat di sini jenis-jenis perusahaan jasa, contohnya seperti transportasi, seperti bus kota, angkutan umum, taksi. Nah, itu semua perusahaan jasa di bidang transportasi. Nah, perusahaan jasa di bidang reparasi atau pemeliharaan. Reparasi itu adalah perbaikan seperti bengkel mobil, bengkel motor, cucian mobil, ataupun cleaning service, ya, membersihkan gedung-gedung kantor. Nah, itu merupakan perusahaan jasa dari sudut reparasi dan pemeliharaan. Dan yang selanjutnya adalah jenis perusahaan jasa komunikasi seperti telepon, ya, Telkom. Nah, itu merupakan perusahaan jasa jenis komunikasi. Radio, misalnya siaran radio dan siaran televisi, ya, itu merupakan semuanya perusahaan jasa jenis komunikasi. Adapun jenis perusahaan jasa seperti tempat tinggal, seperti mes, hotel, kontrakan, nah itu merupakan perusahaan jasa dari jenis tempat tinggal. Nah, perusahaan jasa di bidang keahlian seperti tukang jahit, salon, foto studio, nah itu merupakan perusahaan jasa dari segi atau dari sudut keahlian. Nah, ada lagi perusahaan jasa dari segi profesi seperti akuntan. Nah, kami berharap kalian ini nanti akan menjadi seorang akuntan, karena pada di SMK kalian sudah mengambil jurusan akuntansi, maka diharapkan nantinya kalian akan menjadi profesi akuntan. Yang kedua, yaitu contohnya adalah dari perusahaan jasa dari sudut profesi adalah pengacara serta notaris. Nah, itulah anak-anakku sekilas tentang definisi, ciri, karakteristik, serta bidang perusahaan jasa. Semoga dari penjelasan Bapak bagian pertama ini kalian bisa sedikit memahami, membuka kembali ingatan kalian tentang perusahaan jasa. Itu saja dari Bapak, ya. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Bapak doakan kalian semoga sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi